"Assalamualaikum," ucap seseorang yang rupanya Bapak Dani, Pak Darmawan. "Waalaikumsalam," jawab mereka serentak. Dan udah lama?" tanya Pak Darmawan kepada anaknya. "Sejam yang lalu, Pak," jawab Dani. "Pak," ucap Amara sambil menyalami Pak Darmawan. Ini De Amara yang di kos ya?" tanyanya. "Iya, Pak." Pak Darmawan pun mengangguk. "Bapak ke dalam dulu ya," pamit Pak Darmawan. "Iya, Pak," balas Dani. Pak Darmawan pun berlalu masuk ke kamarnya. Udah siang, Ibu sampai lupa mau masak. Kalian pasti udah lapar ya?" ucap Bu Tari. Lumayan sih Bu," ujar Dani. "Ya udah Ibu masak dulu ya," ucap Bu Tari sambil beranjak dari kursinya. Jangan Bu," celetuk Dani. "Loh kok jangan?" tanya Bu Tari dengan raut wajah keheranan. "Gimana kalau kita makan di luar? Sama Bapak juga," ajak Dani. Boleh sih, tapi coba kamu tanya Bapak dulu," ucap Bu Tari. Dani pun beranjak dari kursinya, ia mengetuk pintu kamar orang tuanya. Beberapa saat kemudian Pak Darmawan membuka pintu kamarnya. "Ada apa Dan?" tanya Pak Darmawan. "Makan siang di luar yuk Pak." "Dani yang traktir," ucap Dani sambil tersenyum. "Kamu udah bilang ke Ibu?" tanya Pak Darmawan. "Udah Pak, tapi Ibu suruh tanya ke Bapak," jawab Dani. Nampak Pak Darmawan sedang mempertimbangkan ajakan Dani. "Boleh deh, udah lama juga kita gak makan bareng di luar," ujar Pak Darmawan. "Tapi kamu yang nyetir ya Dan, Bapak lagi males bawa mobil." Lanjutnya lagi, "Siap Pak," balas Dani. "Ya udah Bapak siap-siap dulu ya," ujar Bapak sambil masuk ke dalam kamarnya. Dani pun melangkah menuju ruang tamu. "Gimana, Bapak mau gak?" tanya Bu Tari. "Mau kok Bu, lagi siap-siap dulu." "Ibu siap-siap gih," ucap Dani pada ibunya. "Oke deh kalau gitu Ibu juga mau siap-siap dulu," ujar Bu Tari sambil berlalu. "Kamu kenapa, kok jadi pendiam banget?" goda Dani pada Amara. "Ya masa aku harus teriak-teriak?" ujarnya. "Bukan gitu, biasanya kan kamu bawel banget," ucap Dani sambil tertawa. "Aku bawel di sini, sama aja bunuh diri Dan," balasnya sambil tertawa. "Kok gitu? Yang ada aku bisa dicoret dari list calon mantu," jawabnya. Mereka berdua pun tertawa. 15 menit kemudian Bapak Dani keluar dari kamar dan duduk di ruang tamu. "Makan di mana kita Dan?" tanya Pak Darmawan. Kalau di Saung Sunda gimana Pak?" "Saung Sunda tuh yang itu ya, arah mau ke Majalaya?" tanya Pak Darmawan. "Iya Pak bener, yang dulu waktu kecil Dani sempat ikut arisan keluarga Abah Damar di sana, gimana menurut Bapak?" "Oh iya yang waktu itu direkomendasiin sama Om Haris kan? Boleh tuh Dan." "Iya Pak yang dulu direkomendasiin sama Om Haris." "Bapak panasin dulu mobilnya ya," pamit Pak Darmawan sambil berlalu ke garasi. Dani mengangguk. 10 menit kemudian nampak ibu keluar dari kamarnya. "Gaya amat Bu," ledek Dani pada ibunya. "Gaya gimana biasa aja. Dani tuh gini suka ngeledek ibunya sendiri. Pasti kamu juga suka diledekin dia ya?" ujar Bu Tari. "Iya Bu suka," ucap Amara sambil tersenyum. "Tuh kan, awas lo Amaranya jangan diledek-ledekin mulu tar kalau kabur gimana," ucap Bu Tari menasehati Dani. "Ya enggak akan dong Bu. Dani kan ganteng," ujarnya. "Ganteng doang gak cukup Dan, harus soleh juga," ucap ibunya sambil tersenyum. "Udah siap belum?" ucap Bapak sambil menghampiri mereka. "Udah Pak," jawab Dani. "Ya udah berangkat sekarang aja," balas bapaknya. "Bu, handphone Bapak udah dibawa belum?" tanya Pak Darmawan pada istrinya. "Udah Pak." Pak Darmawan pun mengangguk.
Dan itu motor kamu masukin garasi dulu ya, ucap Pak Darmawan. Siap bos, jawabnya. Pak Darmawan mengeluarkan mobil Honda Freed berwarna putih, sedang Dani memasukkan motornya ke dalam garasi. Setelah itu nampak ia menutup pagar dan menghampiri mobil bapaknya. Udah dikuncikan dan garasinya? Tanya Bu Tari memastikan. Udah Bu. Bapak pun turun dari kursi pengemudi, lantas pindah ke kursi penumpang yang ada di depan. Sedang Amara dan Bu Tari duduk di jok tengah. Mobil pun melaju meninggalkan komplek perumahan tersebut. Nah Dan, Bapak tuh pengen beli tanah ini buat investasi, ucap Pak Darmawan sambil menunjuk sebuah tanah kosong di sisi kiri jalan. Iya tuh cocok dijadiin buat investasi, ucap Dani. Tapi kendalanya ya gitu, setiap ada yang mau beli harganya suka dinaikin. Udah beberapa orang termasuk Bapak, ngalamin hal yang sama, ujar Pak Darmawan. Loh kok gitu? Kesannya jadi gak pengen dibeli dong kalau kayak gitu, ucap Dani. Iya emang, jadi kayak gak niat jual, celetuk Bu Tari. Oh iya kalau De Amara, katanya dari Tasik ya, tanya Pak Darmawan kepada Amara. Iya Pak saya dari Tasik, jawab Amara dengan ramah. Orang tua asli sana, tanyanya lagi. Bapak asli Tasik, kalau ibu asli Bandung cuma besar di Cirebon, jawabnya. Jadi suka liburan ke Cirebon dong ya, tanya Pak Darmawan. Jarang sih Pak, soalnya yang di sana cuma tinggal adik ibu aja, jawab Amara. Nanti kapan-kapan kita liburan ke Cirebon ya. Soalnya dulu sewaktu Bapak masih kerja, Bapak pernah ditugasin juga di sana sekitar 6 bulan. Oh gitu, boleh tuh Pak kayaknya seru liburan kesan, jawab Amara. Bu Tari tersenyum, ia senang bahwa suaminya ternyata ramah juga pada Amara. Padahal sebelumnya Pak Darmawan ingin anaknya berpacaran dengan yang usianya sepantaran. 45 menit berlalu, akhirnya mereka sampai di tempat yang dituju. Wah jadi bagus yang sekarang, ucap Bapak Dani. Ya iyalah Pak, masa iya setelah 10 tahun kita terakhir kesini gak ada perubahan sama sekali, celetuk Bu Tari. Tempat ini sekarang lagi terkenal banget Pak di sosial media, ujar Amara. Oh iya, pantesan jadi bagus banget, balas Pak Darmawan. Untuk berapa orang? Tanya pelayan yang menghampiri mereka. 4 Mbak, jawab Dani. Mau meja biasa atau mau di saung Mas? Tanya pelayan tersebut. Di saung aja, ucap Pak Darmawan. Baik, saungnya di sebelah sini. Mari saya antar, ajak si pelayan. Mereka pun melewati sebuah jalan setapak dengan hamparan kolam ikan di sisi kiri dan kanan. Mereka pun sampai di sebuah saung yang terapung. Ini menunya, tinggal ditulis aja. Nanti kalau sudah selesai bisa panggil saya, ucap si pelayan. Kemudian ia berlalu. Ibu mau makan apa? Tanya Pak Darmawan. Ibu kayaknya pengen yang ini, ucapnya sambil menunjuk paket nasi merah beserta ayam bakar lengkap dengan tahu tempe dan lalap. Nampak Pak Darmawan membolak-balikan menu. Nah Bapak ini aja, ujarnya sambil menunjuk paket nasi liwet beserta gurame bakar. Nampak Amara mencatatkan pesanan ibu dan bapak. De Amara mau makan apa? Tanya Bu Tari. Saya kayaknya sama kayak ibu aja, jawab Amara. Dani mau ini ucapnya sambil menunjuk paket nasi liwet dengan ayam kremes. Bapak sama ibu mau minum apa? Tanya Dani. Ibu mau jus mangga, jawab Bu Tari. Bapak ini aja, es teh manis, jawab Pak Darmawan. Sedangkan Amara dan Dani memesan es lemon tea. Amara pun memanggil pelayan dan memberikan pesanannya. 20 menit kemudian makanan pun akhirnya datang, menyusul minuman yang sedari tadi sudah diantarkan duluan.
Nampak mereka semua makan dengan lahap. "Terima kasih ya Dan," ucap Ibu dan Bapak Dani. "Sama-sama Pak Bu, maaf Dani belum bisa ngasih banyak buat Bapak dan Ibu," ucapnya. "Gak apa-apa Dan, segini aja Ibu sama Bapak udah senang," balas Bu Tari. Pak Darmawan pun mengangguk. Selesai makan mereka pun berbincang-bincang. Setelah cukup lama berbincang-bincang mereka bersiap untuk pulang, mengingat jam sudah menunjukkan pukul 5 sore saat itu. 1 jam berlalu, jalanan nampak macet karena banyak karyawan pabrik yang baru pulang kerja. Sesampainya di rumah orang tuanya, Dani langsung pamit pulang. "Gak istirahat dulu, kamu kan capek nyetir?" tanya Bu Tari. "Iya bener kata ibumu, mending istirahat dulu," ucap Pak Darmawan. "Pengennya sih gitu Pak, Bu. Tapi Dani takut kemalaman nyampe kosnya," ucap Dani. "Ya sudah, kalian hati-hati ya," ucap Pak Darmawan. "Dek Amara jangan kapok ya, nanti main lagi ke sini," ucap Bu Tari. "Iya Bu, Amara pamit dulu ya Pak, Bu," ucapnya sambil menyalami tangan kedua orang tua Dani. "Dani juga pamit ya," ucap Dani sambil salam. "Iya hati-hati ya nak," ucap ibunya. Amara mengangguk lalu melambaikan tangan kepada orang tua Dani.